Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Pera, dari kelas E nomor absen 15 dengan NIM 2329041021, mahasiswi pasca sarjana program studi pendidikan dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SPSS pada Manova satu jalur yang dengan judul pengembangan model pembelajaran project based learning terhadap prestasi siswa dan motivasi prestasi siswa di Sekolah Dasar Negeri 185 Kota Jambi. Nah, di mana yaitu A1 merupakan model pembelajaran project based learning-nya, kemudian untuk A2-nya yaitu model pembelajaran konvensional. Nah, Y1-nya itu yaitu prestasi siswa, sedangkan Y2-nya itu motivasi prestasi siswa. Nah, kemudian ini adalah data yang saya dapatkan pada saat itu, di mana ada 15 siswa sebagai sampel. Kemudian saya akan stop screen record terlebih dahulu. Baik, di sini pada aplikasi SPSS-nya sudah saya beri label, di mana ini model pembelajarannya, kemudian ini adalah project based learning dan motivasi belajar, di mana ya, ini merupakan Y1 dan Y2. Nah, kemudian sebelumnya sudah saya dapatkan data sampel, di mana saya copy paste dari data sampel sebelumnya. Kemudian di sini untuk membuktikan Manova satu jalurnya, kita klik Analyze, General Linear Model, kemudian klik Multivariate. Kemudian untuk dependent variabelnya kita masukkan prestasi belajar dan kemudian motivasi belajar. Untuk fixed factornya kita masukkan model. Kemudian kita klik option, kita buktikan deskriptif statistik, kemudian homogeneity test, kemudian observe power, kemudian significance levelnya kita tetapkan sebagai 0,05, kemudian kita klik continue dan OK. Saya akan mulai screen record kembali. Nah, dari sampel itu didapatkan general linear modelnya, yaitu deskriptif statistiknya, di mana ada prestasi belajar dan motivasi belajar. Kemudian pada box test of equality of covariance materi. Nah, di sini ada nilai signifikannya itu 0,166. Nah, kemudian pada box test ini digunakan untuk menguji homogenitas kualitas antar kelompok, di mana nilai signifikan 0,943 nilai signifikannya 0,166 itu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan kovarian atau matriks varian antara kelompok, sehingga sampel ini bersifat homogen. Kemudian pada multivariate testnya dapat kita lihat pada poin Wilks lambda di sini. Wilks lambda ini sering digunakan dalam uji multivariat, di mana nilai F-nya di sini bisa kita lihat nilai F-nya yaitu 0,044 dengan nilai signifikannya 0,957. Nah, di mana ini juga lebih besar dari 0,5, artinya homogenitasnya diterima, sehingga ada persamaan prestasi belajar dan motivasi belajar IPA di sekolah negeri dengan menggunakan mode project based learning. Baiklah, terima kasih. Kok gue terima kasih? Baiklah, akan saya lanjutkan kembali untuk yang kedua, yaitu ANOVA satu jalur, di mana judul yang saya ambil pengembangan model project based learning terhadap hasil belajar IPAS pada materi pernapasan siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 185 Kota Jambi dengan mengontrol bakat ilmiah siswa tersebut. Nah, di mana ini adalah variabelnya A1 sebagai model pembelajaran project based learning, A2-nya sebagai model pembelajaran konvensional, sedangkan X-nya hasil belajar siswa pada materi pernapasan, dan Y-nya itu sebagai bakat ilmiah. Baiklah, saya akan stop screen record terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah saya berikan label di mana ini merupakan Y, Y merupakan bakat ilmiah, kemudian X-nya itu hasil belajar siswa, sedangkan A-nya itu model pembelajaran. Di mana model pembelajarannya ada PJBL atau Project Based Learning, kemudian yang kedua inquiry, dan yang ketiga tutorial. Kemudian ini merupakan data sampel yang saya dapatkan. Kemudian dapat kita klik analyze. Dapat kita klik analyze, kemudian general mirror and proportion untuk mengetes ANOVA satu jalurnya, kita coba one way ANOVA. Kemudian untuk dependent listnya kita masukkan hasil belajar, kemudian bakat ilmiah, dan yang kedua faktornya kita masukkan model pembelajaran. Klik option, kemudian deskriptif dan homogeneity, kemudian mean plotnya. Levelnya 0,05 sama seperti yang tadi, klik continue dan oke. Nah, di sini untuk ANOVA satu jalurnya dapat dilihat di sini ada deskriptifnya, di mana ada hasil belajar, baik itu PJBL, inquiry maupun tutorial, pada hasil belajar maupun bakat ilmiah peserta didik. Dapat dilihat di sini ada standar errornya, lower bound, kemudian upper bound, baik minimum maupun nilai maksimumnya. Kemudian test of homogeneity of variance, di mana ini adalah ada juga base of mean, base of median, kemudian based on median and width adjust DF. Kemudian dapat kita lihat di sini ada signifikannya. Nah, tujuan dilakukan tes homogeneity ini atau untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan ini mempunyai varian yang sama atau bersifat homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan one way ANOVA, yaitu ANOVA satu jalur. Nilai signifikannya haruslah lebih besar dari 0,05. Nah, di mana yang nilai signifikan yang saya dapatkan yaitu 0,905, berarti lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan nilai varians dan sampel dapat dikatakan bersifat homogen. Nah, kemudian ini merupakan ANOVA-nya, kemudian ada mean plots-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi SPSS pada penelitian MANOVA satu jalur dan ANOVA satu jalur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.